Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi ke channel saya. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasannya, nah bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kemudian jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa juga klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan info dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data tunggal. Oke, kita langsung saja. Untuk ukuran penyebaran data tunggal di sini kita akan membahas jangkauan atau range yang mana bisa kita tentukan dengan data maksimum dikurangi dengan data minimum. Kemudian ada jangkauan antar kuartil atau disebut juga dengan hamparan. Nah, untuk menentukan hamparan itu bisa kita tentukan dengan kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah atau Q3 dikurangi Q1. Kita lanjut. Ada simpangan kuartil. Nah, untuk simpangan kuartil bisa kita tentukan dengan setengah dari hamparan. Kemudian ada simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata itu bisa kita tentukan dengan jumlah dari FI dikali nilai mutlak dari XI dikurangi X bar, atau frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak dari data ke I dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagikan dengan banyaknya data. Oke, kita lanjut ke berikutnya, itu ada ragam atau variansi. Nah, untuk ragam bisa kita tentukan. Sebenarnya kalau kita lihat untuk ragam, dia sama saja dengan simpangan rata-rata. Di sini yang membedakan, kalau rata-rata XI dikurangi X barnya itu dalam tanda mutlak. Nah, tapi kalau ragam dia dikuadratkan. Dia tidak dalam tanda mutlak, tetapi dia dikuadratkan. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, di sini ada simpangan baku atau deviasi standar. Jadi, simpangan baku itu bisa kita tentukan yaitu dengan akar kuadrat dari ragam. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir. Di sini ada koefisien variasi. Untuk menentukan koefisien variasi yaitu bisa kita tentukan dengan simpangan baku dibagikan dengan X bar atau rata-rata dikalikan dengan 100%. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada diketahui data 6, 5, 8, 4, 8, 7, 7, 4, 9, 6, 7, dan 6. Tentukan nilai. Yang pertama itu jangkauan, yang B ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, yang D simpangan rata-rata, E ragam, F deviasi standar, G ada koefisien variasi. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian berarti dari data tadi kita urutkan terlebih dulu. Maka kita urutkan datanya menjadi 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Kemudian banyaknya data ini adalah 12. Oke, kita lanjut ke jangkauan. Nah, untuk jangkauannya berarti kan bisa kita tentukan dengan jangkauannya itu data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Berarti 9 dikurang 4, jadi R-nya itu adalah 5. Kita lanjut ke B, yaitu jangkauan antar kuartil atau hamparan. Nah, untuk menentukan hamparan itu adalah bisa kita tentukan dengan kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Maka di sini kita harus menentukan terlebih dulu berapa nilai dari Q1 dan Q3. Oke, di sini kita cari dulu untuk kuartil satunya atau kuartil bawah.
Nah, untuk Q1 di sini kita akan menentukan berapa nilai dari Q1 kan. Nah, untuk menentukan nilai dari Q1 berarti kita harus tahu dulu di mana letak data Q1, yaitu data Q1 itu terletak karena di sini 1 ya, berarti 1/4 dikalikan dengan N ditambah 1. Banyak datanya adalah 12 ditambah 1. Maka nilai data ke 1/4 dikali 13 itu adalah 3,25. Ingat, 3,25 ini bukan nilai dari Q1, tapi ini adalah data Q1-nya. Data Q1 itu terletak di 3,25. Berarti dia terletak di antara data ketiga dengan data keempat. Nah, maka disinilah kita akan menentukan berapa nilai dari Q1. Nah, caranya di sini kan 3,25. Berarti kita buat dulu data ketiga. Berarti ini adalah data ketiga ditambah dengan desimalnya. Berarti desimalnya 0,25 kan. Data ketiganya sudah kita ambil ke sini, maka sisanya 0,25. Berarti desimalnya 0,25 dikalikan dengan X4 atau data keempat dikurangi dengan data ketiga. Maka kita tahu nilai data ketiga itu adalah 5 ditambah 0,25 dikali data keempat itu adalah 6 dikurangi dengan 5. Maka 5 ditambah 0,25. Maka untuk nilai dari kuartil bawahnya atau Q1-nya itu adalah 5,25. Oke, sekarang kita lanjut ke kuartil ketiga. Nah, untuk kuartil 3 juga sama. Berarti kita akan menentukan berapa nilai pada kuartil 3. Nah, untuk menentukan nilai, maka kita harus tahu dulu di mana letak Q3 tersebut. Maka Q3 itu kan 3/4 dikali 12 ditambah 1. Berarti untuk Q3 itu terletak di data 9,75. 9,75 ini terletak di antara data ke-9 dengan data ke-10. Disitulah letak data Q3. Maka bisa kita tentukan nilai Q3 itu sebagai berikut. Jadi data ke-9, karena ini 9 ya, berarti data ke-9 ditambah desimalnya adalah 0,75 dikalikan dengan data ke-10 dikurangi data ke-9. Kita tahu data ke-9 itu adalah 7. Maka 7 ditambah 0,75 dikali data ke-10 itu adalah 8. Kemudian data ke-9 itu tadi 7, jadi 8 dikurang 7. Maka jadinya 7 ditambah 0,75. Jadi nilai untuk kuartil 3-nya itu adalah 7,75. Maka bisa kita tentukan hamparannya itu sebagai berikut. Jadi 7,75 dikurangi dengan kuartil bawahnya 5,25. Maka hamparannya itu adalah 2,5. Oke, sekarang kita lanjut ke simpangan kuartil. Nah, untuk simpangan kuartil itu bisa kita tentukan dengan setengah dari hamparan. Berarti simpangan kuartilnya itu adalah setengah dari 2,5. Berarti simpangan kuartilnya itu adalah 1,25. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang D, yaitu simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata bisa kita tentukan sebagai berikut. SR sama dengan sigma dari FI dikali nilai mutlak dari data ke I dikurangi dengan rata-rata dari data tersebut dibagikan dengan banyaknya data. Nah, maka di sini sebelum kita menentukan simpangan rata-rata, berarti kita harus tahu terlebih dulu berapa rata-rata dari data tersebut. Oke, di sini kita akan cari dulu rata-ratanya. Untuk rata-ratanya berarti di sini 4-nya kan ada 2, berarti 2 dikali 4 ditambah 5 ditambah 6-nya ada 3 ya, berarti 3 dikali 6 ditambah 7-nya juga ada 3, berarti 3 dikali 7 ditambah 2 dikali 8 ditambah 9.
dibagi dengan banyak datanya adalah 12. Maka 77 dibagi dengan 12, maka rata-rata untuk data tersebut adalah 6,4. Oke, selanjutnya kita cari dari jumlah FI dikali nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar terlebih dulu, atau kita cari pembilangnya. Oke, kita cari dulu. Jadi di sini 2 dikali, kita tahu frekuensinya kan 2, banyaknya itu ada 2, berarti dikalikan dengan 4 dikurang X barnya atau rata-ratanya itu adalah 6,4 ditambah 5 dikurang 6,4 ditambah dengan 3 dikali nilai mutlak dari 6 dikurang 6,4 ditambah 3 dikali nilai mutlak dari 7 dikurang 6,4 ditambah 2 dikali nilai mutlak dari 8 dikurang 6,4 ditambah dengan nilai mutlak dari 9 dikurang 6,4. Jadinya 2 dikali nilai mutlak dari 4 dikurang 6,4 itu adalah 2,4. Kemudian ditambah nilai mutlak dari 5 dikurang 6,4 itu adalah 1,4. Kemudian ditambah dengan 3. Nilai mutlak dari 6 dikurang 6,4 itu adalah 0,4. Kemudian ditambah 3 dikali dengan nilai mutlak dari 7 dikurang 6,4 itu adalah 0,6 ditambah dengan 2 dikali nilai mutlak dari 8 dikurang 6,4 itu adalah 1,6 ditambah dengan nilai mutlak dari 9 dikurang 6,4 itu adalah 2,6. Oke, kita lanjut. Jadinya itu 2 dikali 2,4 itu adalah 4,8 ditambah 1,4. Kemudian ditambah 3 dikali 0,4 itu adalah 1,2 ditambah 3 dikali 0,6 itu adalah 1,8 ditambah dengan 2 dikali 1,6 itu adalah 3,2 ditambah 2,6. Maka hasilnya itu adalah 15. Nah, kita sudah dapat untuk yang pembilangnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan berapa nilai dari simpangan rata-rata dari data tersebut. Jadi simpangan rata-ratanya itu adalah ini, tadi kita udah dapat untuk pembilang. Nah, untuk pembilangnya itu adalah 15 dibagikan dengan banyak datanya itu adalah 12. Maka simpangan rata-ratanya itu adalah 1,25. Oke. Kita lanjut ke ragam atau variansi. Untuk menentukan ragam itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang membedakan dengan simpangan rata-rata tadi itu adalah terletak di sininya, ya. Nah, kalau simpangan rata-rata ini dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar, tapi kalau ragam dia tidak menggunakan mutlak, tetapi XI dikurang X barnya itu adalah dikuadratkan. Oke, kita langsung saja. Nah, kita tahu tadi rata-ratanya itu adalah 6,4. Selanjutnya kita cari untuk pembilang, kita cari untuk yang ini ya. Maka sigma dari FI dikali XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan itu adalah, jadi 2 dikali 4 dikurang 6,4 dikuadratkan ditambah 5 dikurang 6,4 dikuadratkan ditambah 3 dikali 6 dikurang 6,4 dikuadratkan ditambah 3 dikali 7 dikurang 6,4 dikuadratkan ditambah 2 dikali 8 dikurang 6 dikuadratkan ditambah dengan 9 dikurang 6,4 dikuadratkan. Maka 2 dikali 4 dikurang 6,4 dikuadratkan itu hasilnya 5,8 ditambah 5 dikurang 6,4 dikuadratkan itu adalah 2 ditambah 3 dikali 6 dikurang 6,4 dikuadratkan itu adalah 0,2. Kemudian ditambah 3 dikali 7 dikurang 6,4 dikuadratkan itu adalah 0,4 ditambah
2 dikali 8 dikurang 6,4 dikuadratkan itu adalah 2,6, ditambah dengan 9 dikurang 6,4 dikuadratkan itu adalah 6,8. Jadinya 2 dikali 5,8 itu adalah 11,6, ditambah 2 ditambah 0,6 ditambah 3 dikali 0,4 itu adalah 1,2, ditambah 2 dikali 2,6 itu adalah 5,2, ditambah 6,8. Maka nilainya itu adalah 27,4. Oke, sekarang kita sudah dapat untuk pembilangnya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja ke rumusnya. Jadinya kita tahu ini tadi adalah 27,4 dan banyak datanya itu adalah 12. Maka untuk ragam dari data tersebut adalah 2,28. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang F, yaitu akan menentukan deviasi standar atau simpangan baku dari data tersebut. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ragamnya, maka kita dengan mudah bisa menentukan simpangan baku atau deviasi standarnya, yaitu simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari ragam. Nah, kita tahu ragam tadi itu 2,28 kan? Maka, untuk simpangan baku atau deviasi standarnya itu adalah akar dari 2,28. Maka hasilnya itu adalah 1,51. Jadi ini adalah besar untuk simpangan baku dari data tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang G, itu adalah koefisien variansi. Nah, untuk koefisien variansi bisa kita tentukan dengan simpangan baku tadi dibagikan dengan rata-rata dari data tersebut dikalikan dengan 100%. Nah, kita tahu ya, simpangan baku atau deviasi standarnya itu adalah 1,51. Kemudian untuk rata-ratanya tadi itu adalah 6,4. Maka 1,51 dibagi 6,4 dikalikan dengan 100% itu adalah 23,59%.